Guru-guru TPA ini, Masya Allah. Ustadz Ustadzah TPA. Artinya apa? Tambahkanlah kami ilmu dan apa? Berilah kami rizki berupa pemahaman. Doa ini penting sekali. Kenapa? Karena yang bisa menambah kita ilmu, yang bisa memberi kita rizki berupa pemahaman, yang bisa memberi kita motivasi, inspirasi, itu bukan materinya, apalagi pematerinya. Yang bisa memberi kita ilmu, menambah kita ilmu, memberi kita inspirasi, motivasi, dan memberi kita rizki berupa pemahaman hanya Allah Ta'ala. Maka doa ini penting sekali. Ada satu kejadian di sebuah seminar, dua orang duduknya bersebelahan seperti ini. Habis seminar, peserta yang pertama habis seminar diberi Allah rizki berupa pemahaman. Setelah seminar, ilmunya dapat, paham, dipraktekkan, hidupnya berubah, bisnisnya berkembang. Tetapi yang sebelahnya habis seminar itu hidupnya anteng-anteng aja, itu nggak ada perubahan. Artinya apa? Yang orang pertama tadi, peserta pertama tadi diberi Allah rizki berupa pemahaman. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberi Allah ilmu dan rizki berupa pemahaman. Karena miracle itu berada persis di balik dinding pemahaman. Ketika kita diberi rizki oleh Allah berupa pemahaman ya, tentang suatu hal, insya Allah nanti akan ada miracle, akan ada keajaiban, akan turun pertolongan Allah, akan ada percepatan, akan ada apa? Kemudahan. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali dan bahagia sekali bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, para pengajar Quran yang insya Allah selalu didoakan malaikat. Karena 2014 ya, berarti 8 tahun yang lalu, qadarullah, saya masih tinggal di Solo ya. Waktu itu saya diminta oleh salah satu LSM yang kantornya ada di daerah Karangasem. Saya diminta untuk memberi materi tentang bisnis ya. Dan saya juga tidak bertanya pesertanya siapa, dari mana gitu ya. Salah saya di situ. Acara itu kemarin ya 2014 ya diselenggarakan di Hotel Aston di Purwosari ya, daerah Purwosari. Saya datang ke sana, kemudian salah satu panitianya menemui saya dan menyampaikan, Mas Ahen, pangapunten, ini nanti pesertanya 300 orang dan semuanya dari Papua. Oh ya, nggak apa-apa Pak, nanti insya Allah akan saya sesuaikan bahasanya supaya mereka lebih paham, supaya materi saya lebih bisa dipahami oleh mereka. Tapi informasi yang kedua ini yang membuat saya kaget, teman-teman. Disampaikan oleh salah satu panitia itu, Mas Agen, yang kedua ini juga mohon maaf karena ke-300 peserta ini dari Papua, mereka semuanya adalah para pendeta. Saya sempat shock gitu ya, sempat shock dan sempat merenung sebentar, ya Allah ini hikmahnya apa ini. Karena 5 menit lagi saya sudah harus masuk ke ruangan dan materi saya ada Qurannya, ada hadisnya gitu ya. Dan karena saya sudah menyanggupi, bismillah semoga ada hikmahnya, akhirnya saya masuk ya. Alhamdulillah saya tidak keceplosan mengucapkan salam karena para pendeta kan. Qadarullah ya, saya rodok gelo juga itu. Qadarullah setelah saya menyampaikan materi, para pendeta itu senang dengan materinya itu. Karena saya berada di sesi terakhir, mereka di sana itu sudah 3 hari. Dan yang mengisi sebelum saya itu para akademisi, para dosen-dosen. Mereka nggak mudeng.
Nah, saya menyampaikan materi sebagai PKL, pedagang kaki lima, jadi lebih mudah dipahami. Sampai saya mau diundang ke Papua, cuma saya nggak mau. Setelah acara saya merenung, ya Allah ini hikmahnya apa? Setelah saya renungkan, ya ternyata orang-orang non muslim ini serius membina para aktivis mereka, misionaris mereka. Mereka diajari bisnis supaya bisnisnya berjalan autopilot sehingga mereka dapat pasif income dan mereka bisa fokus pada misi-misi mereka. Pada saat itu saya berdoa pada Allah, ya Allah izinkanlah hambamu ini nanti diberi kesempatan, yang engkau beri kesempatan untuk menyampaikan materi bisnis, materi seperti ini ya, di masjid-masjid, di pondok pesantren, dan alhamdulillah kemarin juga di Masjid Agung, para takmir masjid di Karanganyar juga ada materi tentang bisnis, dan alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah saya berkesempatan untuk menyampaikan di hadapan para pejuang Quran, para ustadz dan ustadzah Al-Quran. Kemudian saya ingin bertanya kepada teman-teman, ya ini rata-rata usia berapa ini? Oh, ini ketok menak kepala piro ya? Kepala 5. Masya Allah, masih mengajar TPA nih Bu. Masya Allah. Rata-rata berapa? Ada yang belasan tahun tunjuk jari ya? Duh, nggak ada. Nggak ada ya? 20 sampai 30 tahun tunjuk jari. Lumayan ya. 30 tahun ke atas sampai 40 banyak juga, Masya Allah. 40 tahun ke atas, Masya Allah. Ini nggak ada penggantinya atau istiqomah gitu. Yang 50 ke atas, 50 ke atas Pak, 52, Masya Allah. Barokah insya Allah ya. Dan saya mau bertanya lagi, para ustadz ustadzah sekalian, siapa di antara teman-teman ini yang sudah punya usaha atau sudah punya bisnis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Siapa yang belum punya usaha? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang tidak tunjuk jari tadi? Nah yang pertama 10, yang kedua 5 loh, 15. Padahal 50-an ada. Bingung apa malu? Teman-teman, kalau sebagian dari teman-teman ya, walaupun mungkin sebagian udah punya usaha tapi malu untuk tunjuk jari ya, sebagian teman-teman, bahkan mungkin sebagian besar dari teman-teman pengen sudah punya usaha, dan saya yakin yang belum punya usaha itu dalam hati kecilnya pengen punya usaha, gimana? Pengen punya bisnis. Itu wajar sekali. Kenapa? Karena kakek moyang kita, bukan seorang pelaut ya, kakek moyang kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pedagang yang sukses. Bahkan Rasulullah itu ya, kalau saya tidak salah, menikah dengan Khadijah itu maharnya 35 ekor unta. Dan unta itu rata-rata per ekornya 20 juta. Jadi maharnya berapa? 700 juta. Dan standarnya Rasulullah menikahi istri-istri beliau itu dengan mahar rata-rata 200 sampai 300 juta. Nah, mahar jenengan pinten Pak? Lumayan ya. Ya, 35 ekor semut. Ya. Selain Rasulullah, tidak hanya Rasulullah ya, istri beliau Khadijah itu juga seorang pengusaha wanita yang luar biasa. Beliau adalah pedagang yang kaya raya, tapi tetap bisa menjaga izahnya. Nah, ini harus dicontoh
para ustadzah sekalian, kaya raya tapi tetap bisa menjaga izahnya. Kenapa? Karena Khadijah ini walaupun dia punya barang dagangan yang sangat banyak, dia tidak pernah keluar dari kota Mekah. Beliau bersinergi dengan para pedagang yang lain untuk mengelola barang dagangannya, didagangkan ke luar negeri. Salah satunya adalah di Syam, dan salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersinergi dengan Khadijah. Khadijah merupakan pedagang paling kaya di Mekah. Kalau dikumpulkan hartanya Khadijah, kemudian dibandingkan ya dengan hartanya seluruh pedagang yang ada di Mekah, itu masih banyak hartanya Khadijah. Saking kayanya Khadijah. Tidak hanya Rasulullah dan Khadijah, para sahabat mereka juga para pedagang yang tangguh, pedagang yang sukses, teman-teman. Siapa sahabat yang paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya berapa Abdurrahman bin Auf? Kaya banget. Kekayaannya itu setelah meninggal dunia, ini dihitungnya setelah meninggal dunia ya, itu kekayaannya 30 juta dinar lebih 200 dinar. Kira-kira kalau dirupiahkan itu sekitar 13 triliun. Yang nomor 2 siapa? Sahabat paling kaya? Utsman bin Affan. Harta beliau ketika meninggal dunia 6-7 triliun. Yang ketiga siapa? Temannya Tolhah siapa? Saya juga lupa. Yang keempat Tolhah bin Ubaidillah, itu 1,5 triliun kekayaannya. Dan yang kelima siapa? Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, kekayaannya 500 miliar. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, Bu. Ini harta ketika meninggal dunia ya. Artinya itu harta sisa. Kenapa saya sebut harta sisa? Karena Abdurrahman bin Auf itu ya dalam sebuah riwayat, sepertiga penduduk Madinah itu dihutangi. Sepertiga penduduk Madinah itu dihutangi. Sepertiga yang lain itu dilunasi hutangnya. Dan sepertiga sisanya itu disilaturahmi ini dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika Aisyah panik karena mendengar suara gemuruh. Wahai Rasulullah, ada pasukan musuh menyerang kita. Suara gemuruh. Ternyata itu bukan pasukan musuh. Ternyata itu adalah 700 ekor unta lengkap beserta barang dagangannya. Itu punya Abdurrahman bin Auf. Dan sampai di Madinah 700 ekor unta itu lengkap dengan barang dagangannya gitu ya. Kanan kiri membawa barang dagangan gitu ya. Semuanya langsung disedekahkan. Dan Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, karena beliau hijrahnya ini agak tengah-tengah bahkan agak akhir. Kalau Abu Bakar itu masih bisa membawa harta benda, atau sebagian sahabat yang awal-awal hijrahnya itu masih bisa membawa harta benda. Tapi sahabat yang di tengah ataupun di akhir sudah dicegat sama tentara Quraisy, tidak boleh membawa harta benda. Abdurrahman bin Auf 1 Hijriah hijrah dari Mekah ke Madinah
tidak punya harta sama sekali, hartanya 0 rupiah, nggak bawa apa-apa, betul-betul nggak bawa apa-apa. Kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan salah satu sahabat Ansor, yaitu Sa'ad bin Rabi. Kata Sa'ad bin Rabi, ya, mereka ini belum pernah ketemu. Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi sebelumnya belum pernah ketemu, belum pernah komunikasi, apalagi WA-an, belum ada WA, belum pernah ketemu. Tapi begitu bertemu dengan Abdurrahman bin Auf pertama kali, Sa'ad bin Rabi langsung menyampaikan, wahai saudaraku, wahai Abdurrahman, aku punya 2 rumah, silahkan kamu pilih yang paling baik, maka 1 rumah yang engkau pilih itu akan aku berikan kepadamu. Dan aku punya harta yang banyak, karena Sa'ad bin Rabi ini adalah sahabat Ansor yang paling kaya. Aku punya harta yang banyak, akan aku bagi 2, yang separuh akan aku berikan kepadamu. Belum pernah ketemu loh Pak sebelumnya, belum pernah ketemu. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman, aku punya 2 istri, silahkan kamu pilih yang paling solehah, paling menarik bagimu, akan aku ceraikan, dan setelah masa idahnya selesai, silahkan kamu nikahi. Ya, ini Ustadz sini nih. Kak Sur, oh Masya Allah ya. Kalau Ustadz Sur, Ustadz Sur apa Kak Sur ini? Kak Sur ya. Kalau Ustadz Kak Sur ini ditawari seperti itu dos pundi kira-kira? Gaspol ya. Istrinya nggak ada loh? Nggak ada. Gimana kira-kira? Ditawari rumah, ya kan? Harta melimpah, ya, sama istri gitu. Terus pundi? Normalnya gas ya. Ya, kalau Abdurrahman bin Auf ya, dasar apa gas apa ya? Tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi, barakallahu fi ahlikum wa amwalikum. Semoga Allah membarokai keluargamu dan juga hartamu. Kemudian apa? Dullani ala suq. Tunjukkan kepadaku di mana? Pasar. Maka di dalam bisnis yang saya pelajari, walaupun masih sangat sederhana pengetahuan saya tentang bisnis, hal terpenting di dalam bisnis itu adalah marketing. Karena apa? Karena kalau ada produk yang tidak berkualitas, itu marketingnya bagus, maka dia bisa laku. Sebaliknya ada produk yang bagus, luar biasa kualitasnya, tapi marketingnya nggak jalan, dia nggak laku. Dan ini sudah disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf, dullani ala suq. Tunjukkan kepadaku di mana? Pasar. Maka kalau teman-teman mau jualan secara teknis, yang pertama kali harus dipelajari dan di dalamnya adalah ilmu dodolan, ilmu jualan. Karena inti di dalam bisnis adalah marketing. Abdurrahman bin Auf masuk ke pasar nggak bawa apa-apa. Kemudian di hari pertama beliau keuntungannya adalah susu beku ya, dan minyak samin wa akib, minyak samin dan susu beku. Jadi pertama kali berbisnis ya, maksud saya di Madinah ya, nggak bawa apa-apa, nggak pakai modal, masuk pasar. Saya juga nggak tahu teknisnya seperti apa, apakah bawa barang dagangan dulu ya, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas di hari pertama itu keuntungannya samin wa akib, minyak samin dan susu beku, mungkin semacam keju. 1 pekan Abdurrahman bin Auf berdagang, Abdurrahman bin Auf sudah bisa membeli emas, dan emas itu dijadikan mahar.
Pagi-pagi ketemu dengan Rasulullah, wahai Abdurrahman, hari ini kamu terlihat sangat rapi sekali, ganteng sekali ya. Sisirnya apa itu namanya? Disisir klimis gitu ya. Pakaiannya rapi, harum. Iya wahai Rasulullah, alhamdulillah kemarin malam saya menikahi salah satu gadis Ansor dengan mas kawin emas tadi yang dibeli dari hasil berdagangnya selama 1 pekan. Dan 32 Hijriah beliau meninggal dunia. Hartanya tadi 13 triliun. Saya iseng-iseng bagi ya. Saya iseng-iseng bagi. Kalau 32 tahun itu hasilnya 13 triliun, berarti dalam 1 tahun beliau berbisnis itu keuntungannya adalah 400 miliar setahun. Berarti beliau berbisnis dalam 1 hari itu keuntungannya lebih dari 1 miliar. Nah jenengan bisnis sedino margini 1 miliar itu pripun? Mesti pengen rapi meneh. Yang bantu banyak. Bantu sinten ya? Sampai istri saya itu ngefans dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi di kontak HP-nya itu nama saya diganti dengan Abdurrahman bin Auf. Saya tanya, kenapa kok ngefans sama Abdurrahman bin Auf? Apakah karena salah satu sahabat terkaya? Oh bukan itu. Apakah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga? Bukan itu. Lah apa? Karena ditawari istri tidak mau. Masuk ya? Ini belum selesai, belum selesai. Yang laki-laki Khadijah nunggu mati tuh. Akan tetapi istri saya nggak jadi ngefans. Setelah saya beritahu bahwa Abdurrahman bin Auf itu meninggal dunia, hartanya 13 triliun dan beliau meninggalkan 4 istri. Akhirnya nggak jadi ngefans. Kemudian saya sampaikan pada istri saya, wahai istriku, tenang saja, saya ini tipikal suami yang setia. Saya tidak akan menikah lagi kecuali jika Allah menghendaki. Jadi bahas ini. Ya, teman-teman, kalau kita berbisnis sebisa mungkin kita punya strong way. Strong way itu apa? Strong way. Way itu apa? Kenapa? Strong itu apa? Kuat. Kalau kita mau berbisnis, kalau bisa kita punya strong way, punya alasan yang kuat, sehingga kita lebih istiqomah. Begitu juga dengan panjenengan, saya yakin yang sampai usia 52 tahun masih mengajar TPA, mungkin yang diajar itu sebaran sama cucunya, itu pasti strong way-nya kuat, alasannya kuat, way-nya kuat. Tapi kalau teman-teman belum menemukan why-nya atau way-nya belum kuat, alasannya belum kuat, itu akan mudah putus asa, akan mudah mutung, akan mudah menyerah. Sekali jatuh nggak bangun lagi. Tapi kalau panjenengan punya strong way yang kuat, maka insya Allah teman-teman akan istiqomah ya, dan akan bisa berjuang, pantang menyerah dan juga totalitas. Maka sebisa mungkin strong way kita, biar kita juga dapat pahala meniru Rasulullah SAW dan para sahabat. Salah satu strong way-nya. Yang kedua silahkan. Nah, strong way ini adalah bagian dari niat, teman-teman. Kata siapa? Imam Syafi'i, niat itu setengah daripada din. Niat itu setengah daripada din. Bahkan kata beliau, niat itu lebih penting daripada amal. Niat itu lebih penting daripada amal. Dan hampir di semua kitab hadis tentang niat itu biasanya ditaruh di awal. Innamal a'malu binniyat. Maka ya sebisa mungkin teman-teman kalau berbisnis ya niatnya betul-betul dimurnikan. Syukur niatnya itu betul-betul diluaskan. Kenapa?
karena niat itu mendorong amal. Teman-teman masih ingat sinetron apa itu? Bukan Layangan Putus, bukan. Apa itu namanya? Tukang bubur nasi. Kok tahu, Mas? Baca pikiran. Baca pikiran ya. Persa, Samsudin. Sebelahnya pesulap merah. Bajunya merah. Tukang bubur naik haji, ya. Si siapa namanya? Bajuri siapa? Mat Solar ya. Nama di situ siapa? Saya nggak lupa ya. Ya, ya Mat Solar gitu aja ya. Nama di sinetronnya saya lupa karena saya bukan sufi ya, suka TV. Jadi Mat Solar ini punya cita-cita, punya niat yang besar, punya niat yang luas, ingin menghajikan ibunya. Dan dia cuma jualan bubur ayam. Setiap hari Jumat dia memasukkan uang 20.000 ke salah satu kotak yang ada di gerobak buburnya. Dan ketika itu ya, temannya menegurnya. Hei, kalau kamu cuma memasukkan uang 20.000 setiap pekan, kapan kamu bisa menghajikan ibumu? Tapi kata Mat Solar apa? Demi Allah, yang menghajikan ibuku itu bukan uang ini, tapi yang menghajikan ibuku insya Allah adalah Allah Ta'ala. Dan uang yang terkumpul itu ditabung di Bank BRI. Dan qadarullah, Bank BRI itu ada undian berhadiah. Dan qadarullah, Mat Solar itu keluar sebagai pemenangnya. Dan hadiahnya adalah mobil Mercy versi terbaru. Harganya sekitar 800 juta pada waktu itu. Awalnya juga bingung, karena untuk mengambil mobil itu harus membayar pajak hadiah 80 juta. Mat Solar nggak punya uang. Alhamdulillah akhirnya ada salah satu kiai yang ada di Semarang sana ya, membantu Mat Solar dengan membeli mobil itu seharga 700 juta. Akhirnya Mat Solar bisa menghajikan ibunya, bisa menghajikan istrinya, dirinya sendiri, dan juga temannya. Nah, yang pasti bukan teman yang mengatakan tadi ya. Nah, niat itu mendorong amal, teman-teman. Maka sebisa mungkin ketika kita berbisnis, niat kita luas, niat kita kuat, niat kita murni. Ya, sebelahnya Ustadz Kak Sur ini sini. Ustadz Yudi. Ya, dari mana Ustadz Yudi? Wonosari, Klaten. Masya Allah. Saya jadikan contoh nggak apa-apa ya. Sama sebelahnya sini. Ustadz Abbas dari mana? Kebak Keramat. Di sana banyak keramatnya ya, Mas. Ya. Siapa tadi? Ustadz Abbas sama Ustadz Yudi ini. Ustadz Abbas dan Ustadz Yudi ini teman dekat dan mengikuti acara yang sama, yaitu Jambore Ukhuwah. Sebelahnya lagi sini nih. Ustadz Aris. 10 tahun lagi ya, Ustadz Aris ketemu sama Ustadz Abbas. Bas gitu ya, karena teman dekat ya. Masih ingat nggak dengan siapa tadi? Ustadz Yudi. Ngapain ya, selonjor geringging. Masih ingat nggak dengan Ustadz Yudi? Siapa ya? Guru TPA dari Wonosari, Klaten, yang dulu ikut acara kita bersama, yaitu di Jambore Ukhuwah. Oh iya, saya masih ingat. Kenapa ya, Bang? Ustadz Yudi itu sekarang jadi multi triliuner. Pak Amin ini rapatnya yakin loh.
Ustadz Yudi ini menjadi multi triliuner, bukan hanya miliarder loh ya, multi apa? Triliuner. Kemudian Ustadz Abbas, apa iya? Mendengar cerita itu, ini saya buat contoh nggak apa nih? Ustadz Abbas langsung mencari alamatnya Ustadz Yudi dan ketemu. Diketuk pintunya, Assalamualaikum gitu ya. Kemudian yang membukakan pintu itu Ustadz Yudi sendiri, bukan pembantunya, bukan asistennya, bukan pengawalnya, multi triliuner. Beliau sendiri yang membukakan. Ustadz Abbas apa kabar? Langsung Ustadz Abbas dipeluk sama Ustadz Yudi. Silahkan masuk Ustadz Abbas. Begitu Ustadz Abbas duduk, Ustadz Yudi langsung ya, buatkan minum dulu, buatkan minum. Langsung ditanya, Ustadz Abbas, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu? Ustadz Yudi langsung menawarkan. Kemudian Ustadz Abbas menyampaikan, Ustadz Yudi, mohon maaf, saya butuh uang. Kerap diparani itu kenyataannya seperti itu ya biasanya. Ya, saya butuh uang. Terus Ustadz Yudi, berapa Ustadz Abbas? Nggak banyak, ya kira-kira cuma 1 miliar. Apa pertanyaannya Ustadz Yudi? Buat apa? Untuk apa? Gini Ustadz Yudi, saya itu lama nggak jalan-jalan, bosen di rumah, dan saya pengen ya muter-muter ke luar negeri, ke Swiss, ke Sydney, ya, ke Turki dan lain sebagainya. Nanti kalau uang 1 miliar itu masih sisa, saya gunakan beli mobil gitu. Kira-kira dikasih nggak? Nggak ya? Tak buat contoh nggak apa-apa ya? Ceritanya saya ganti ya. Ustadz Abbas ke rumah Ustadz Yudi ya. Kemudian setelah ditanya apa yang bisa saya bantu, kemudian Ustadz Abbas menyampaikan, begini Ustadz Yudi, kami bersama teman-teman alumni Jambore Ukhuwah itu ya, beberapa teman-teman kami itu ada dakwah di pelosok Ustadz Yudi. Dan di pelosok itu masyarakatnya Muslim, tapi di sana belum ada masjid dan di sana belum ada rumah sakit. Banyak saudara-saudara kita Muslim sakit karena rumah sakitnya jauh, meninggal dalam perjalanan. Maka saya butuh uang, tidak banyak, cuma 10 miliar. Kami akan membuat masjid, pondok pesantren, dan juga rumah sakit di pelosok itu. Kira-kira dikasih nggak? Dikasih. Pertanyaannya, 1 miliar sama 10 miliar, besar mana? Kenapa yang dikasih yang 10 miliar? Kenapa? Karena niatnya luas, bukan untuk Ustadz Abbas sendiri. Tadi yang pertama kan untuk dirinya sendiri ya. Tapi yang kedua, niatnya luas, bukan untuk diri sendiri. Niatnya nggak niatnya luas, nggak sempit. Maka bisa jadi keinginan kita, rencana-rencana kita bisa jadi belum di-ACC oleh Allah karena niat kita kurang luas. Niat kita masih sempit untuk diri kita sendiri. Maka kalau teman-teman punya bisnis, diniatkan punya bisnis 10%-nya untuk LKGTPK misalkan. Punya bisnis sepertiganya untuk anak yatim. Punya bisnis 20%-nya untuk pondok pesantren. Punya bisnis sepertiganya untuk membackup kegiatan LKGTPK. Sehingga ketika ada acara Jambore Ukhuwah seperti ini, kuota pesertanya bisa 1000 ya. Tidak hanya 50. Gratis semua. Maka luaskan niat. Ada seseorang yang pengen banget punya rumah, dia sampai ikut mentoring bagaimana supaya punya rumah,
sampai ikut program mentoring, dan sampai saat ini belum punya rumah. Setelah ditanya kenapa kok pengen punya rumah, jawabannya apa? Ya saya malu lah kalau sampai saat ini menikah sudah lama, udah punya anak, rumah masih ngontrak. Tapi ada juga seorang wanita ya, yang dia mendirikan rumah Quran beserta suaminya di rumah kontrakannya. Dan ketika itu ada ibu kontrakannya datang ke rumahnya dan melihat salah satu anak TPA-nya itu nyoret-nyoret dinding rumahnya. Dan anak itu dimarahi habis-habisan sama ibu yang punya kontrakan. Kemudian wanita itu di sebelahnya, di ruangan sebelahnya menangis, ya Allah, kalau Engkau ridho ya Allah dengan rumah Quran ini, tolonglah kami untuk bisa mempunyai rumah ya Allah. Gak ada 1 tahun bisnis dari suaminya berkembang, dan gak ada 1 tahun sudah bisa punya rumah. Cerita yang pertama tadi, wanita yang pengen punya rumah sampai ikut mentoring ya, itu niatnya sempit apa luas? Sempit. Wanita yang punya rumah Quran tadi niatnya sempit apa luas? Luas. Maka itu teman-teman ya, yang penting pertama kali dalam bisnis adalah niat. Kalau di dalam ilmu motivasi ya, itu adalah visi. Dan kalau kita perhatikan visinya perusahaan-perusahaan besar, itu pasti mereka punya visi yang besar. Apa itu? Visinya Apple, ada yang tahu nggak? Visinya Apple. Visinya Apple tahu nggak? Visinya Apple itu Apple di setiap meja. Apple di setiap meja. Kalimatnya sederhana, tapi mengandung visi yang luar biasa. Apple di setiap meja. Jangan HP-nya, berarti belum tercapai visinya itu. Senang Samsung. Visinya Facebook pada tahun 2006 itu adalah menghubungkan dunia. Menghubungkan apa? Dunia. Dan pada tahun 2012 visinya diganti karena sudah tercapai. Visi itu dia aja dicapai 100 tahun. Tapi Facebook 6 tahun, visinya udah diganti. Pada 2012 visinya apa? Internet gratis seluruh dunia. Maka Facebook membuat Facebook versi Lite. Ada yang pakai juga itu? Ada ya? Ya gratis walaupun tidak ada gambarnya. Walaupun nggak ada internetnya. Ya ini saya berapa menit lagi? 5 menit? 5? Oh ya siap. Ini berarti mukodimah dulu ya, nggak apa-apa. Mukodimah dulu. Sampai mana tadi ya? Facebook ya. Nah, artinya apa? Artinya soal niat pun ini bukan hanya berlaku bagi seorang muslim. Berarti ada sunnatullah, ada hukum alam ya, yang mempengaruhinya. Ya. Ada hukum alam atau sunnatullah yang mempengaruhinya. Teman-teman kalau saya bertanya, ini tisu ya, kalau saya lepas jatuh nggak tisunya? Hah? Jatuh? Yakin? Ya. Oh ya jatuh. Kenapa jatuh? Hah? Gravitasi. Ya karena dilepas ya. Ya. Hukum gravitasi. Kalau ada seorang non muslim jatuh dari lantai 50, mati nggak kira-kira? Mati. Tapi kalau yang jatuh muslim, mati juga. Mati juga. Ya. Karena apa? Hukum alam, sunnatullah, nggak peduli muslim, nggak peduli non muslim. Hukum alam. Dan supaya tisu ini tadi jatuh, ya, usaha saya apa? Melepaskan. Apakah supaya tisu ini jatuh saya harus membantingnya? Enggak. Kenapa?
karena ada gaya gravitasi. Dan penelitiannya, ikhtiar kita itu cuma mempengaruhi 20%. Dan yang 80% adalah hukum alam, sunnatullah. Alhamdulillah kami bersama teman-teman di Karanganyar kemarin bersama Ustaz Syihab juga membuat SD, ya. SD itu adalah sekolah dagang. Kemudian SMP itu adalah sekolah Muslim Trainer. Kemudian SMK itu adalah Saudagar Muslim Karanganyar. Kemudian UMS itu bukan universitas mahal sekali, bukan ya. UMS itu adalah utamakan Muslim System. Kemudian membuat DRS itu distribusi sinergi. Kemudian membuat MSI itu adalah marketing sinergi. Kemudian membuat DR itu adalah distribusi for retail. Dan membuat Prof itu bukan profesor, bukan juga provokator. Prof ini adalah produk for ummah, yang mana ada sebagian teman-teman yang bikin usaha 5%-nya untuk umat, 10%-nya untuk umat. Dan kita berharap bisa mensinergikan antara ekonomi, dakwah, dan pendidikan. Karena ngapunten ya, teman-teman yang fokus di pendidikan, bikin pondok pesantren ya, banyak curhat gitu ya. Tagihan beras sak mini, tagihan toko material sak mini gitu ya. Karena masih mengandalkan dari donasi ataupun donatur gitu ya. Nah, kita berharap. Nah, teman-teman SD dan SMP tadi kita melakukan riset kecil-kecilan, teman-teman. Kita melakukan pemeriksaan secara holistik gitu ya, secara menyeluruh. Dan kami tanya ya, pertama adalah bagaimana hubungannya dengan Allah. Rata-rata baik karena komunitas ngaji. Yang kedua, bagaimana hubungannya dengan orang tua. Nah, kalau sebelum yang orang tua, bisnisnya ada ribanya enggak gitu. Nah, ada yang kena ini, ada yang masih ada ribanya, walaupun teman-teman ngaji. Yang ketiga, kita tanya bagaimana hubungan dengan orang tua. Nah, ini sebagian juga ada yang kena juga. Yang keempat, bagaimana hubungannya dengan mertua. Semakin banyak yang kena ini. Kemudian bagaimana hubungan dengan pasangan ya. Bagaimana hubungan dengan anak. Dan bagaimana hubungan dengan saudara-saudaranya sekandung. Dan bagaimana hubungan dengan orang lain. Ada nggak orang yang didolimi? Karena salah satu hukum alamnya adalah barang siapa ya, yang memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Barang siapa yang merepotkan orang lain, maka Allah akan merepotkannya. Ini hukum alamnya. Apalagi orang tua gitu ya. Apalagi orang tua. Ini bahas ini lama nih ya. Orang tua itu ya, kata Ustadz saya, Ustadz Syihab, orang tua ini adalah pesugihan. Iya. Rata-rata saya perhatikan ya, di desa sawah, di Umah Kelinci, di Sendang Lawu itu Chinese itu rata-rata menghormati orang tua mereka. Orang tua sudah sepuh, pakai kursi roda, diajak healing, diajak jalan-jalan, diajak makan bareng. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus membopong mereka, menggendong mereka. Ini Chinese, non Muslim. Ini hukum alam. Orang tua kita itu pesugihan. Begitu juga dengan anak. Anak itu ketika kita menyekolahkan anak, membiayai anak, membahagiakan anak, itu adalah pintu rezeki. Di dalam Al-Quran kan ada 8 pintu rezeki. Rezeki yang dijamin, rezeki yang tidak terduga, rezeki karena ikhtiar, rezeki karena menikah, rezeki karena anak, rezeki karena bersyukur, rezeki karena istighfar, dan juga rezeki karena sedekah. Ada 8. Contoh tadi adalah menikah adalah pintu rezeki. Tapi kuncinya apa? Kuncinya adalah membahagiakan pasangan. Kok saya menikah kok kaya rezekinya ya padha wae ya gitu ya.
Jenengan sudah punya pintunya, tapi jenengan belum menemukan kuncinya, sama aja. Rezeki karena anak, kok ada yang anaknya 10 nih kok ya ijek koyo ngono misalkan. Dia punya 10 pintu rezeki, yaitu 10 anak. Tetapi ya, tidak memberikan hak-hak kepada anak. Pendidikan tentang tauhid, pendidikan tentang Quran, membahagiakan anak. Punya 10 pintu tapi nggak punya kuncinya, sama aja. Dan 8 pintu rezeki di dalam Al-Quran. Saya tanya teman-teman, ya, karena apa tadi? Rezeki yang dijamin, rezeki tak terduga, rezeki karena ikhtiar, rezeki karena istighfar, karena menikah, karena anak, karena bersyukur, dan karena sedekah. Dari 8 pintu rezeki ini, kira-kira mana yang selama ini kita kejar? Rezeki karena ikhtiar. Kita hanya mengejar 1 pintu aja. Kita hanya mengejar 1 pintu aja dari 8 pintu itu. Ya, maka kalau kita pengen rezeki kita naik level gitu ya, maka kejarlah ke 8-8-nya. 8 pintu itu kita kejar, kita ikhtiarkan. 1 menit lagi ya. Apa ya 1 menit lagi ya? Ya, jadi teman-teman, kita pelajari ini penting ya. Hukum alam, sunatullah, ini penting. Kalau kita mempelajari ini, kita akan mikir-mikir ya. Ketika mendolimi orang itu kita mikir-mikir. Suatu saat kita yang didolimi, menyakiti orang, kita akan mikir-mikir juga. Suatu saat kita akan disakiti, merepotkan orang. Kalau kita merepotkan orang, belum tentu orang itu repot, ya kan? Tapi kalau yang merepotkan adalah Allah, merepotkan kita sudah pasti akan repot. Kalau kita menolong orang, memudahkan orang, itu belum tentu orang itu betul-betul mudah. Belum tentu kita betul-betul memberi kemudahan, karena kita seorang manusia. Tapi kalau yang memudahkan dan menolong kita itu Allah Ta'ala, sudah hampir dipastikan bahwa akan ada kemudahan dan pertolongan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Sebagai penutup, saya tanya gitu ya, ada yang suka bola? Nggak ada ya? Ada ya. Kalau ada 2 tim bermain bola, tim A dan tim B, tim A memasukkan 10 gol dan tim B memasukkan 1 gol, menang mana? Tim A. Tapi 10 golnya tim A ini semuanya dimasukkan dengan tangan. Jadi menang mana? Menang tim B walaupun cuma 1 gol. Kenapa? Karena nggak dianggap. Karena 10 golnya tim A ini dianulir oleh wasit. Nah teman-teman, pada hari ini berapa banyak ikhtiar kita, usaha-usaha kita, karya-karya kita yang dianulir oleh Allah Ta'ala karena kita tidak mengikuti aturannya, karena kita tidak paham aturannya, karena kita melanggar aturannya. Berapa banyak? Dan karena kemarin seperti disampaikan Ustadz Abdul Wahab, judulnya adalah menjadi pengusaha yang tahan banting. Ini materi belum ke sana, maka untuk penutup sebelum nanti tanya jawab ya Ustadz ya, mohon izin teman-teman semuanya untuk berdiri, boleh ya? Ya, biar enggak kedinginan. Ya mau dibanting, ya, betul sekali. Ya kita